Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Dewi Sulistianingsih, Prodi S1 Kebidanan, mahasiswi dari kampus Deli Husada Deli Tua. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan antenatal care kepada ibu hamil yang dimulai dari pemeriksaan kepala sampai ke pemeriksaan kaki. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, silakan masuk ibu. Oh ya, ini dengan ibu ada ibu ya. Ya bu, bisa saya pinjam dulu buku pinnya bu, buku kehamilannya. Dilihat dari buku ini, usia kehamilan ibu sudah 36 minggu ya bu ya. Jadi sudah mendekati masa persalinan ya bu, karena ini sudah masuk trimester ketiga. Jadi usia kehamilan ibu 36 minggu kalau dari haid terakhirnya ya bu ya. Berat badannya 56 ya bu ya. Oke, kita ukur tinggi badannya ya bu ya. Tinggi badan ibu 152, jadi tinggi badannya normal. Di sini untuk persiapan alat pemeriksaannya, yang pertama ada untuk pengukuran tekanan darah sfigmomanometer, kemudian stetoskop, pengukur suhu termometer, kemudian handscoon 2, yang pertama handscoon yang steril, yang kedua handscoon yang bersih. Kemudian bak instrumen, tong spatel, kom berisi kapas, larutan klorin 0,5, bengkok, baki, kemudian doppler, lenek, penlek, dan pengukuran lilah. Selanjutnya jam. Kemudian ada pengukur untuk tinggi fundus uteri, refleks hammer. Kita jaga privasi pasien. Sebentar ya bu ya. Cuci tangan dengan 7 langkah. Pertama, hidupkan airnya, kemudian matikan, ambil sabun, kemudian dikeringkan dengan handuk bersih. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tekanan darah ya bu ya. Pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan. Buang sini. Oke bu. Kemudian kita cek suhunya. Angkat tangannya bu. Permisi ya bu ya. Tekan. Sambil menunggu hasil pemeriksaan suhu, kita periksa tekanan darahnya ya bu ya. Kemudian kita periksa nadinya selama 1 menit. Kita hitung pernapasannya ya bu ya, selama 1 menit. Kemudian kita lihat suhunya ya bu. Suhunya 36,7, normal ya bu ya suhunya. Larutan klorin dulu, kemudian larutan DTT, selanjutnya ibu, di sini saya mau minta persetujuan sama ibu. Apakah ibu bersedia untuk membuka jilbabnya? Pertama kita periksa dulu bagian rambutnya ya bu ya. Permisi ya bu. Rambutnya bersih. Biasanya keramas berapa kali seminggu bu? 2 hari. Oh, 2 hari sekali ya bu ya keramasnya. Ini rambutnya bersih, tidak ada ketombe, rambutnya pun tidak rontok. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan di bagian dahi. Dahi ibu tidak ada kebotakan. Kita lanjut ke pemeriksaan mata ya bu ya. Pandang ke atas. Sklera tidak kuning. Kemudian konjungtiva tidak pucat. Ini normal ya bu ya. Minta maaf bu, buka dulu maskernya. Kita periksa bagian hidung ya bu ya.
tidak ada kotoran di bagian hidung, tidak ada penyumbatan. Jadi normal ya Bu ya. Mulut ya Bu ya. Buka mulutnya Bu. Tidak ada karies, gigi pun tidak ada yang berlubang. Kemudian keluarkan lidahnya Bu. Keluarkan lidah. Di rongga mulut tidak ada stomatitis, lidah bersih. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan telinga ya Bu ya. Telinga tidak ada keluar cairan sebelah Bu. Oh iya, normal Bu ya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan leher Bu ya. Permisi Bu, kita periksa leher. Tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Tidak ada pembengkakan. Kemudian coba Ibu menelan. Terasa sakit Bu? Tidak. Oh ya, berarti tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Kembali maskernya ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, kita periksa bagian ekstremitas bagian atas yaitu tangannya Bu ya. Terlebih dahulu saya periksa bagian terjauh Ibu. Lihat, permisi ya Bu ya. Tekan di bagian punggung tangan. Tidak ada udem, tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Lihat, telapak tangannya tidak pucat. Kuku bersih, cuma ada agak panjang sedikit ya Bu ya. Nanti dibersihkan. Di bagian punggung tangan tidak ada pembengkakan. Tangannya ya Bu ya, dua-duanya. Kita periksa di bagian ketiak. Maaf ya Ibu ya, apakah ada benjolan atau tidak. Tidak ada benjolan, normal ya Bu ya. Kemudian sebelahnya ya Bu, kita lanjut ya Bu ya ke pemeriksaan payudara. Kemudian lanjut ke pemeriksaan perut, pemeriksaan abdomen. Jadi Ibu silahkan angkat lagi tangannya. Kita akan meraba di bagian payudara Ibu. Maaf ya Bu ya. Nah, jadi kita periksa gini Bu. Ini ya, searah jarum jam. Apakah ada benjolan? Ini hasilnya tidak ada benjolan. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ya. Ternyata simetris ya Bu ya payudaranya. Kemudian kita lihat di bagian areola mamainya hitam. Kemudian kita urut-urut, kita tekan begini, apakah keluar air susu ataupun kolostrumnya. Ternyata tidak keluar ya Bu ya kolostrumnya. Bu ya, kita periksa perutnya. Kita lihat tidak ada bekas operasi, kemudian tidak ada strianya. Maaf kakinya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan di perut Ibu. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan Leopard 1. Leopard 1 itu untuk mengetahui bagian fundus Ibu. Apa yang teraba di bagian fundus. Kemudian Ibu kita ukur dulu tinggi fundusnya ya Bu ya. Apakah sesuai dengan usia kehamilannya. Sampai ke atas simfisis. Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopard 1. Kita lihat apa yang teraba di bagian fundus Ibu. Teraba bulat dan tidak melenting ya Bu ya. Berarti ini hasilnya bokong janin Ibu ya. Kemudian kita lanjut pemeriksaan Leopard 2 untuk mengetahui sisi kiri ataupun kanan perut Ibu, puka atau puki, punggung kiri atau punggung kanan dari janin. Pertama kita belah kiri saya ya Bu ya. Kemudian kita periksa, ternyata di sini hasilnya teraba panjang keras seperti papan. Berarti di sini teraba punggung dari sisi kiri Ibu. Teraba punggung janin ya Bu ya. Kemudian sebelah lagi teraba bagian kecil, berarti hasilnya ekstremitas janin. Sudah. Kemudian Ibu, kita lanjut ke pemeriksaan yang keempat ataupun Leopard 4. Maaf Ibu, kita luruskan kakinya. Luruskan kakinya ya Bu ya. Kemudian pemeriksa menghadap kaki Ibu. Di sini tujuan pemeriksaan Leopard 4 untuk menentukan
apakah bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Ternyata di sini hasilnya tidak bisa dirapatkan lagi, berarti di pergen hasilnya kepala janin sudah masuk pintu atas panggul ya Bu ya. Periksa punggungnya sebelah kiri, kemudian selama 1 menit ya Bu ya. Ibu, kalau Ibu mau ingin mendengarkan suara jantung bayi Ibu, kita cek ya Bu ya menggunakan Doppler selama 1 menit ya Bu. Denyut jantungnya normal ya Bu ya, 148 kali per menit. Selanjut untuk pemeriksaan ekstremitas bawah, yaitu di bagian kaki. Kita periksa kakinya, maaf ya Bu ya. Kita buka kakinya, kita lihat di bagian terjauh dulu, di bagian tulang pubianya apakah udem atau tidak. Tidak udem, tidak bengkak ya Bu ya. Kemudian kita periksa bagian metakarpal, ditekan apakah udem atau tidak. Ternyata tidak udem. Kemudian mata kaki tidak udem, bagus Bu, hasilnya normal. Kemudian sebelahnya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia untuk melakukan vulva higien. Sebelumnya saya akan mencuci tangan dulu. Pemakaian handscoon, kemudian dekatkan alat untuk pemeriksaan genitalia untuk vulva higien. Yang pertama kom air, kapas cebok, dan juga bengkok. Ini posisi ibunya posisi litotomi. Kita bersihkan dulu di bagian terjauh dari ibu, labia majoranya. Lanjutkan pemeriksaan labia majora terdekat. Membersihkan bagian labia minora. Membersihkan labia minora. Baru dilanjutkan membersihkan di bagian klitoris sampai ke anus. Kita raba di bagian bawah, kita periksa apakah ada pembesaran kelenjar Bartolini. Ternyata tidak ada pembesaran kelenjar Bartolini. Kemudian di bagian atas, apakah ada pembesaran kelenjar Skene. Ternyata tidak ada pembesaran kelenjar Skene. Perhatikan apakah ada keluar cairan patologis ataupun fisiologis. Kalau pas fisiologis itu biasanya keluar cairan jernih, keputihannya berwarna jernih. Kalau yang patologis itu biasanya keputihannya berwarna kekuningan ataupun kehijauan. Di sini keluar cairan berwarna putih, berarti yang fisiologis normal ya Bu ya. Biasa Ibu kerja di bagian tangan mana Bu? Kanannya Bu ya, berarti saya periksa di bagian sebelah kiri Ibu ya. Ibu ya. Tekuk tangannya Bu. Periksa dari bagian atas bahu sampai ke dekat siku 34, baru dibagi 2 jadi 17. Kita lanjut ke pemeriksaan bagian lutut untuk mengetahui apakah ada responnya atau tidak ya Bu ya. Ini bagian tendon, lemaskan aja kakinya Bu, posisi tangannya sini ya. Nah gitu ya Bu ya. Oke. Bu, dari tadi yang hasil pemeriksaan tadi sudah selesai ya Bu ya, dari kepala sampai ke kaki. Ternyata hasil pemeriksaannya normal. Coba yuk Bu, silahkan kita ke depan. Dari hasil pemeriksaan tadi semuanya normal ya Bu ya, dari kepala sampai ke kaki. Cuman di bagian payudara tadi Bu, di bagian puting susunya itu tidak mengeluarkan ataupun air susu. Sehari ini sudah mengeluarkan air susu Bu. Jadi saya sarankan Ibu banyak-banyak makan sayur-sayuran ya Bu ya, karena itu penting untuk nanti bayi Ibu, biar nanti dia langsung bisa minum ASI, air susu Ibu. Apakah Ibu mengerti? Ini bukunya ya Bu, sudah saya isi.
Baiklah, sekian dari video saya, yaitu hasil pemeriksaan ANC. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.